Kembali bersama kami di Prime Time News, Mas Hadi, menurut Anda apabila PDIP mengajukan Ahok sebagai cagup, ini menarik tidak untuk bagi partai politik lain untuk bergabung menjadi koalisi begitu? Kalau secara statistik tentu posisi Ahok per hari ini relatif menggiurkan karena posisinya runner up di bawah Anies Baswedan. Kalau membaca kalkulasi politiknya, satu-satunya per hari ini yang relatifly bisa dekat dan diyakinkan untuk bersama PDIP itu adalah PKB karena tarikan politiknya itu di dua provinsi, yaitu koalisi antara PDIP dan PKB di Jakarta dan di Jawa Timur. Saya kira elit-elit PDIP dan PKB silih berganti bicara tentang kemungkinan duet dua partai ini. Jadi tarikan kepentingan politik itulah yang sebetulnya bisa mempertemukan bagaimana PKB dan PDIP itu bisa berkoalisi. Meski belakangan misalnya kita juga mendengar bahwa PKB sebenarnya agak kurang memberikan lampu hijau dengan munculnya nama Ahok yang kembali muncul ya, disonding kepada publik soal kemungkinan diusung. Tapi kalkulasi politik antara elit tentu akan mempertemukan begitu banyak kepentingan politik. Nah, yang kedua, kita ini kan tidak pernah tahu, Mas, bahwa politik itu sebenarnya tidak sehitam putih yang kita bayangkan. Dulu misalnya Kim untuk konteks Jakarta ini kan dikesankan cukup solid. Tapi kok belakangan muncul statement dari Yusuf Hamka misalnya, seorang politisi senior di Golkar mengatakan bahwa dirinya kalau dimandatkan oleh partainya siap menjadi pendampingnya Ahok, siap menjadi pendampingnya Anies, siap menjadi pendampingnya Ridwan Kamil dan Kaisang. Jadi Oke, kita tidak pernah tahu bagaimana ujung dari koalisi yang akan muncul di Jakarta karena di berbagai tempat misalnya koalisi Indonesia Maju ini kan terjadi perang saudara di Banten salah satunya di mana ya, jagoan Golkar dan jagoan Gerindra itu saling berhadap-hadapan. Di Tangerang oke, Selatan jagoan Golkar dan Gerindra juga saling berhadap-hadapan. Di Jawa ya, Barat bukan tidak mungkin Golkar dan Gerindra juga akan saling berhadap-hadapan. Jadi dalam konteks itulah sepertinya kalau di Jakarta terjadi deadlock partai-partai yang ada di Kim, termasuk misalnya deadlock antara kepentingan politik Golkar dengan Gerindra, dengan PSI, dengan Demokrat dan PAN, bukan tidak mungkin Golkar mencoba untuk membuka komunikasi politik dengan PDIP salah satunya. oke, Ini yang baik, saya kira memang tentu sedang dihitung betul oleh partai politik yang lain, ya, termasuk PDIP. Jadi variabel apakah kalau Ahok dimunculkan, justru akan menimbulkan respek atau resistensi dari partai lain. baik, Ini yang sepertinya dikalkulasi, meski PDIP sedang mengkalkulasi betul. oke, Satu-satunya sosok yang relatif kompetitif bisa melawan kekuatan Anies per hari ini hanyalah Ahok. Karena oke, nama baik, seperti misalnya Mas Pramono Anung itu yang sempat dimunculkan tidak pernah muncul dalam survei. Ada nama oke, misalnya Pak Andika Perkasa, tapi kan orang melihat Pak Andika ini kan diproyeksikan untuk maju di Pilgub Jateng. Ada muncul namanya Tri Risma ya. Maharani misalnya, tapi justru diproyeksikan untuk maju di Oke, Jawa Timur. sekarang di Dari sekian Jakarta begitu ya, banyak kita tanya nama, mengenai ternyata yang hitung-hitungannya PKS sekarang realistis nih, adalah Mas Hadi. Saya ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, sekarang siapa yang mau berkawan dengan PKS ketika PKS kekeh begitu mengajukan pasangan Anies dan Sohibul Iman, melihat PKB dan PDP mungkin saja mengajukan Ahok begitu. Ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Adi Praya tadi ya, bahwa politik itu ternyata tidak hitam putih gitu. Dulu beliau pernah bilang PKB dan PKS tidak mungkin berkoalisi karena ibarat minyak dan air. Ternyata kita asik saja berkoalisi. Dan ini juga akan terjadi di Jakarta. Beragam hal yang diperkirakan seolah-olah kalau PKS dengan Pak Soebul Iman kemudian menjadi katakanlah terkunci lah PKS gitu ya. Padahal komunikasi politik masih berjalan dan kawan-kawan kami ya betul PKB menyampaikan tentang Pak Anies tapi wakilnya jangan Pak Soebul Iman atau dengan PKS. Itu satu pernyataan yang juga kami pahami bagian dari komunikasi politik yang sedang berjalan gitu. Karena itu tidak satu-satunya kaul begitu ya kalau di pesantren, itu ada satu dari banyak kaul di PKB. Tapi kita dengan PKB yang tadinya diperkirakan nggak akan bisa bersatu, ternyata juga bisa bersatu. Dan karenanya juga tidak mustahil bisa juga nanti PKB membersamai PKS dalam pengusungan Anies Sohibul Iman, dan itu ataupun juga yang jelas ya sekarang juga adalah Nasdem. Nasdem juga seperti yang tadi dinukil dari pernyataan Sekjen Nasdem Pak Pak Taslim Hidayat, tadi, Pak Haryanto Taslim, kalau beliau PDIP menyampaikan mengajukan Ahok tentang sebagai pengalaman tahun 2017 cawagupnya dan Anies, survei yang kira-kira sudah mau nggak, Pak Hidayat? gimana?
Kalau misalnya PDIP mengajukan Ahok sebagai cawagupnya Anies begitu, PKS bisa menerima itu tidak? Iya, pertanyaannya adalah apakah PDIP mengajukan calon itu ke Pak Anies gitu kan, kita belum pernah dengar gitu. Nanti kita dengar dari Pak Ciko Hakim. Kalau kita sudah mendengar pernyataan mereka baru kita jawab gitu Pak. Oke, oke. Terakhir Bang Ciko, kalau misalnya memang Ahok sendiri belum bisa gitu, apakah juga terpikirkan bahwa Ahok bisa saja kemudian cawagupnya Anies begitu? Ya, saya rasa kan undang-undang tidak memungkinkan. Kita berbicara yang mungkin aja dulu. Kan ini Pak Ahok ini kebetulan juga bukan anaknya presiden, jadi agak sulit untuk mengubah undang-undang di ujung nih. Jadi kita bicara yang real aja ya, pada prinsipnya gini, apakah mungkin PDI Perjuangan bekerja sama dengan PKS? Mungkin. Itu aja yang kita ini. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, dan sudah terjadi di banyak daerah, di beberapa kabupaten kota juga begitu ya. Jadi pada prinsipnya ini masih cair, waktu masih panjang, masih sampai 27 atau 28 Agustus. Kita juga masih menjajaki komunikasi dengan semua partai politik, dan saya yakin senior-senior saya di parlemen sehari-harinya juga bertemu dengan teman-teman dari PKS yang ada di DPP, yang juga ada di parlemen, begitu juga dengan PKB. Nah, itu dia. Maka dari itu memang kita harapkan apapun itu bagi kami PDI Perjuangan, dan kami meyakini bagi partai-partai politik yang lain juga, bahwa kita memikirkan nomor satu adalah rakyat Jakarta, bagaimana supaya rakyat ini mendapat pilihan-pilihan yang terbaik. Jadi partai-partai politik mengajukan kader-kader terbaiknya atau tokoh-tokoh terbaik yang akan diusung, dan semoga saja dalam waktu dekat semua bisa berkompetisi dengan sehat, dan juga mengutamakan gagasan-gagasan dan isu-isu terkini dan menjawab tantangan-tantangan DKJ ke depan. Oke, baik, kita akan tunggu dinamika politik selanjutnya. Terima kasih Pak Hidayat, Bang Ciko, dan juga Mas Adi sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.